Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Hairasya Putra dengan NPM 256 dari kelas analisis multivariat kelas B. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan presentasi saya mengenai penggunaan PLS saya dengan data yang telah dibagikan oleh Bapak Oka untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester saya. Di bagian selanjutnya kita langsung masuk untuk membuka data yang sudah saya siapkan dari awal. Jadi data ini sudah saya buat menjadi 100 jumlahnya agar bisa diletakkan di dalam BLS dan setelah itu akan dianalisa. Dan di sini kita akan masuk ke bagian file terlebih dahulu. Dan di sini kita akan memberi nama ke file yang akan kita buat. Kita beri nama sesuai apa yang harus kita kerjakan. Kini kita sudah berada di kolom yang akan kita gunakan untuk membuat struktur dari data yang akan kita gunakan. Jadi di sini akan saya tarik dari shift sampai ke bawah sesuai variabel masing-masingnya dari TR, OCB dan lain-lain. Dan di file-file ini saya akan rename sesuai variabelnya. Jadi agar bisa lebih mudah kita analisa. Kemudian kita rapikan strukturnya agar lebih enak dilihat. Di sini saya menggunakan bentuk seperti ketupat ya. Jadi dia di sini akan berhubungan dari bawah sampai atas sampai yang atas juga. Kemudian di sini kita akan mulai menggabungkan variabel-variabel ini dengan satu sama lain, menghubungkannya. Kita mulai dari transformational leadership ke satunya lagi. Dalam quadratic effect ini kita akan menggabungkan dua variabel yaitu transformational leadership dengan organizational citizen behavior dan juga dengan variabel-variabel lainnya nanti.
Di sini kita gabungkan transformational leadership dan juga dengan communication. Oke, namanya di sini saya ada sedikit kesalahan, jadi akan saya hapus dan melakukan quadratic effect ulang. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke PLS algorithm dan langsung saja kita kalkulasi di sini. Nah, di sini kita masuk ke path coefficients-nya. Transformation ke employee retention sebesar 0,850, artinya pengaruh positif dan paling kuat dibanding variabel lain. Organization ke employee retention sebesar 0,191, artinya ada pengaruh positif namun relatif lemah. Communication ke employee retention sebesar 0,99, artinya pengaruhnya sangat kecil. Efek moderasi bernilai minus 0,05, artinya efek moderasi cenderung melemahkan hubungan. Berdasarkan dari hasil uji R-square ini menandakan bahwa untuk seperti diketahui bahwa nilai R-square untuk variabel R sebesar 0,35 dengan adjusted R-square sebesar 0,36. Hal ini menunjukkan bahwa variabel R mampu menjelaskan oleh variabel independen dan moderasi dalam sebesar moderasi sebesar 0,1 dengan sedangkan sisanya 60,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Ini sementara itu nilai R-square untuk variabel OCB sebesar 0,75 dengan adjusted R-square sebesar 0,51 menunjukkan berarti bahwa variabel OCB dapat dijelaskan oleh variabel sebelumnya sebesar 0,5% sehingga masuk dalam kategori daya jelaskan sedangkan yang sedang hingga kuat. Selanjutnya kita masuk ke F-square. Jadi di sini kita akan melihat besar pengaruhnya masing-masing variabel terhadap variabel endogen dengan menggunakan uji F-square. Dari hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh C terhadap ER memiliki nilai F-square sebesar 0,019 yang termasuk kategori pengaruh kecil. Pengaruh OCB terhadap IR memiliki nilai F-square sebesar 0,003 juga tergolong kecil. Variabel interaksi OCB dengan terhadap ER memiliki nilai F-square 0,010 yang menunjukkan efek moderasi lemah. Variabel TL terhadap OCB memiliki nilai F-square sebesar 0,27 yang termasuk pengaruh sedang. Variabel interaksi TL menunjukkan nilai F-square 0,22 yang tergolong pengaruh kecil. Jadi kesimpulannya adalah secara umum bagian besar pengaruh ini bersifat kecil, namun TL memiliki peran yang relatif lebih kuat dibandingkan variabel lainnya.
Kemudian kita masuk ke bagian validitas dari reliabilitas konstruk. Jadi evaluasinya dari sini adalah dengan melihat nilai Corpus alpha, composite reliability, dan average variance extracted VIA. Jadi hasilnya menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai Cronbach alpha 0,7, composite reliability 0,7, AV 0,5. Jadi konstruk C memiliki AV sebesar 0,742, konstruk ER memiliki AV sebesar 0,785, konstruk OCB memiliki AV sebesar 0,575. Sebenarnya konstruk TL memiliki EV sebesar 0,607. Selain itu untuk konstruk interaksi OCB dan TL masing-masing memiliki nilai relativitas dan AV sebesar 1000 yang menunjukkan bahwa konstruk moderasi dibentuk secara sempurna. Jadi kesimpulannya adalah konstruk dalam penelitian ini valid dan reliable sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut ke depannya. Sekarang kita masuk ke bagian validitas diskriminan. Jadi pengujian validitas diskriminan ini adalah dilakukan menggunakan kriteria Fornell-Larker yang hasilnya juga menunjukkan bahwa kuadrat F pada setiap konstruk lebih besar dibandingkan korelasinya dengan konstruk lain. Jadi sebagai contoh, konstruksi memiliki nilai AV ke arah AV sebesar 0,861 dan konstruk IR sebesar 0,88an. Konstruk OCB sebesar 0,758, konstruk TL sebesar 0,79. Hal ini menunjukkan bahwa setiap konstruk mampu menjelaskan indikatornya masing-masing dengan lebih baik dibandingkan konstruk lain. Selanjutnya kita masuk kepada tabel intermodal matrix. Jadi di sini ada angka 1 menunjukkan adanya hubungan kausal antara konstruk, sedangkan sel kosong berarti tidak ada hubungan langsung. Hubungan terbentuk dalam model ini berdasarkan matriks terlihat, ada pengaruh langsung C dengan IR, OCB dengan IR, LTL dengan, sehingga variabel OC dan OCB dan TL secara langsung mempengaruhi IR. Selanjutnya gini kita tiba di bagian outer model. Di sini dia kepada adalah minus 1 minus 1 minus 1 yang dimana di sini menjelaskan bahwa si masing-masing dari variabel ini memiliki hubungan satu dengan sama lain. Dan juga ini ada rukun situasional yang minus 1 dan proporsi minus 1 menandakan bahwa dia juga berhubungan. Sekian dari presentasi saya Irfan Saputra dengan NPM 256. Jadi cukup saya di sini saja. Saya hanya bisa menyampaikan ini semua dan saya bisa menyampaikan dengan kemampuan yang saya miliki. Mungkin masih banyak yang perlu diperbaiki dan dengan penjelasan saya, dan juga masih banyak hal-hal yang harus saya pelajari lebih dalam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.